nih. Pengertian Tuhan dalam konsep filsafat. Dalam kajian filsafat, ilmu yang membahas tentang persoalan ketuhanan dikenal dengan istilah teologi. Menurut kamus filsafat, kata teologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata theo yang artinya Tuhan atau Allah, dan logi atau logos yang berarti ilmu atau wacana. Nah, adapun beberapa tentang konsep-konsep Tuhan, yaitu 1. Animisme dan dinamisme. Istilah animisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata anemos. Sedangkan dalam istilah dinamisme dalam kamus filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu dinamis, yang memiliki arti daya kemampuan untuk melakukan sesuatu. Yang kedua yaitu politisme. Istilah politisme dihubungkan dalam hal kepercayaan akan animisme dan dinamisme. Politisme dapat diartikan sebagai penyembah kepada banyak Tuhan. Awal paham ini diperuntukkan kepada penyembah terhadap kepercayaan akan kekuatan dari para roh-roh dan juga benda yang dianut oleh penganut animisme dan dinamisme. Dalam kepercayaan Yunani dan Mesir kuno, yaitu seperti Zeus, Hera, Ra, Osirin, Pita, dan juga dalam kepercayaan Hindu dan Buddha seperti Dewa Indra, Wisnu, Siwa, Brahma, dan masih banyak lagi dewa-dewa yang mereka sembah. Yang ketiga yaitu henotisme dan monotisme. Istilah henotisme berasal dari kata heno yang artinya satu dan tisme yang artinya menyembah. Jadi, henotisme dapat diartikan sebagai kepercayaan akan satu Tuhan. Akan tetapi, paham kepercayaan tersebut tidak menyangkal akan adanya banyak Tuhan. Dalam kamus filsafat, henotisme dapat dikatakan sebagai suatu kepercayaan terhadap dewa dan dewi. Isme ini dianut oleh kaum Yahudi. Kemudian, adapun aliran-aliran dalam konsep ketuhanan. Pandangan tersebut dikelompokkan menjadi beberapa bagian, yaitu teisme. Teisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata theos, yang berarti Tuhan atau Allah. Istilah ini muncul pertama kali di Inggris pada abad ke-17 yang dikenal dengan theism, di mana kata ini merupakan lawan dari kata ateisme. Teisme juga dapat diartikan kepada suatu kepercayaan akan hal-hal ilahi, di mana kepercayaan itu tertuju pada satu Tuhan yang transenden. Ada filsuf muslim yang membahas tentang persoalan konsep teisme adalah Al-Ghazali. Menurutnya Allah adalah zat yang esa dan pencipta alam dan berperan juga dalam mengatur dan mengendalikan alam. Kemudian deisme. Dalam kamus filsafat, istilah deisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata theo yang dalam bahasa Latin disebut dengan deus. Kemudian yang kedua yaitu deisme. Dalam kamus filsafat, istilah deisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata theo yang dalam bahasa Latin disebut dengan deus yang memiliki arti Tuhan. Istilah ini dipakai pada abad ke-16. Menurut aliran deisme, Tuhan berada jauh di luar alam. Tuhan menciptakan alam akan tetapi tidak memperhatikan dan memelihara alam tersebut. Aliran deisme ini dipelopori oleh Newton. Kemudian panteisme. Dalam kamus filsafat, istilah panteisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata pan yang artinya semua, theos yang artinya Tuhan, dan isme yang artinya paham. Jadi aliran panteisme adalah paham yang mengungkapkan bahwa seluruhnya adalah Tuhan. Aliran ini juga berpendapat bahwa manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan adalah bagian dari Tuhan. Dalam agama Islam, istilah panteisme ini dikemukakan oleh Ibnu Al-Rabi yang dikenal dengan istilah wahdat al-wujud, kesatuan Tuhan. Akan tetapi, pemahaman wahdat al-wujud dan panteisme ini berbeda, di mana dalam wahdat al-wujud, alam tersebut bukanlah Tuhan, akan tetapi alam tersebut bagian dari Tuhan. Dan yang keempat ada panetisme. Istilah panetisme dalam kamus filsafat diartikan sebagai suatu pandangan yang menyatakan bahwa seluruh realitas yang ada merupakan bagian dari keberadaan Tuhan. Kemudian yang kelima ada naturalisme. Naturalisme dalam kamus filsafat diartikan sebagai suatu pandangan filosofis yang memberikan suatu peranan menentukan terhadap alam. Naturalisme ini lahir akibat perkembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan alam.
Kemudian ateisme, aliran yang menyatakan bahwa Tuhan atau Dewi tidak ada. Sikap aliran ini juga menolak semua agama yang ada di dunia. Kemudian yang ketujuh, agnotisme. Istilah agnotisme dalam kamus filsafat diartikan sebagai A, yang artinya bukan dan atau tidak. Gnotisme yang artinya orang yang mempunyai pengetahuan tentang. Dengan kata lain, agnotisme adalah suatu keyakinan yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat memiliki pengetahuan tentang Tuhan, atau keyakinan bahwa mustahil manusia dapat membuktikan ada atau tidak adanya Tuhan. Pembuktian akan eksistensi Tuhan banyak sekali dibahas oleh para filsuf muslim. Salah satunya seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan juga para filsuf non-muslim lainnya. Jadi itulah tadi materi tentang kajian ketuhanan dan pandangan filsafat tentang ketuhanan. So out the door and your pockets can't find it no more. It's just you and me, and there's nothing I can do. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you.